Pemirsa, Polda Metro Jaya akhirnya menahan Roy Suryo. Roy Suryo dijerat dan terancam 6 tahun penjara. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh terhadap laporan polisi yang pertama. Pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Saya tahu saya tidak bisa mengerti bahwa saya nggak mengerti. Daripada saya tidak mengerti apa yang seolah-olah saya mengerti. Gitu. Jadi saya benar-benar saya mengerti karena saya tidak mengerti sesuatu itu. Saya mau belajar terus gitu ya. Pelan-pelan pasti ada kesalahannya pasti. Orang nggak sempurna. Di mana dalam aturan undang-undang ini dan pasal ini pidana yang dikenakan terhadap tersangka ancamannya adalah paling lama 6 tahun. Terbongkar sinyal dalang yang menyerang kepada Bapak Jokowi dan keluarganya diurai oleh Pak Jokowi sendiri ya. Pak Jokowi ini tahu ada backing kuat yang di belakang trio RRT ini teman-teman ya. Tapi di tengah serangan bertubi-tubi ini Pak Jokowi dengan tenang ya mengatakan tak layani buat hal-hal seperti ini, sudahlah gitu ya. Dan Bapak Jokowi ini hanya memberikan pemanasan ya biar otot nggak kaku gitu, biar mereka kena efek jerah gitu ya. Bapak Jokowi itu juara gitu kalau hal-hal seperti itu sebenarnya ya, dalam dan tidak pernah sekalipun kalah pertandingan politik ya. Pastilah kalian sudah tahu sendiri ya, sampai puncaknya jadi presiden 2 kali ya kan, terus jadi wali kota, bahkan ya bisa dibilang yang bikin menang Bapak Prabowo Subianto di Pilpres kemarin itu karena ada sosok Pak Jokowi. Jadi nggak level lah gitu ya dengan serangan-serangan receh soal ijazah ini ya kan. Kayak yang dibilang si Rismon ini ya, tuduhan PKI dan lain-lain ya, respon Pak Jokowi terkait ijazah Gibran lagi yang baru-baru ini ya kan. Ya menurut saya ya cocok untuk mereka ini segera ditangkap gitu. Buat saya setuju Polda harus menindaklanjut ya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu video berikut ini. Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janeta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ini? Ada orang besar, masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah ya 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak, dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1. Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh yang nyarikan saya
ngerti lah. Yang merekomendasikan sekolahnya. Merekomendasikan sekolah dari Yang nyariin. yang nyari adalah Pak Jokowi. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri, Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri aja. Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke. Udah ada bukunya kok. Roy ini kan jagonya soal membangun opini-opini yang selalu Ini fakta, Mas, selalu bukan opini. membangun fitnah dan kebohongan. Ya, tidak ada orang besar di balik kami, tapi yang ada orang kurus di balik mereka. Kau, hei, kau, ya kau. Kau bajingan. Siapa yang paling biadab di Republik ini? Siapa yang paling pengkhianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Alhamdulillah malam hari ini tanggal 18 Agustus 2025 saya berada di Yogyakarta ketemu dengan saudara saya seperjuangan Bung Rismon Sianipar. Masya Allah luar biasa. Baru ketemu Bang ya? Pejuang sejati, nasionalis sejati yang tidak bisa kita lakukan, luar biasa sahabat saya. Tapi yang jelas perjuangannya Bang Rismon kita harus dukung untuk mengungkap kebenaran. Tapi yang jelas palsu. Saya sudah pastikan itu palsu ya. Kalau itu dinyatakan benar dan Bang Rismon dipenjarakan, saya juga siap dipenjarakan karena saya yakini bahwa ijazahnya Jokowi adalah palsu. Memang palsu Bang. Tangkap, adili Jokowi. Tinggal sekarang rakyat berani nggak untuk menuntut Pak Jokowi? Harus. Jadi kalau Pak Prabowo masih melindungi, berarti masyarakat masih belum percaya dengan Pak Prabowo. Paling tidak biarkan rakyat bergerak atau berbuat untuk mengadili Jokowi. Oke? Saya selalu Bang. Iya Bang, makasih Bang. Waspada, ada upaya melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini. Disinyalir kelompok geng Solo terus bermanuver untuk merusak sistem tata kelola berbangsa dan bernegara yang sudah menjadi ciri khas Jokowi saat memimpin melalui antek-anteknya yang saat ini menempati jabatan strategis di pemerintahan Prabowo. Sebagai anak bangsa yang sangat mencintai Republik ini, saya ingatkan Bapak Presiden Prabowo untuk segera membersihkan kabinetnya dari antek-antek Jokowi atau dikenal dengan istilah geng Solo. Segera dibersihkan jika ingin negeri ini bangkit, tumbuh dan berkembang menjadi negara yang besar dan negara maju. Jika terlambat, maka kehancuran negeri ini seperti yang Bapak Presiden Prabowo pernah prediksi 2030 Indonesia akan bubar, itu bukan hal yang mustahil. Maka saya ingatkan sekali lagi, Bapak Prabowo, jangan menganggap persoalan ini adalah persoalan ringan. Karena sekali lagi mereka terus bermanuver untuk melemahkan kepemimpinan Bapak. Maka satu-satunya jalan, cepat atau lambat, Bapak Presiden Prabowo harus segera menyikapi persoalan ini dengan membersihkan kabinetnya dari pengaruh geng Solo. Terima kasih. Salam sehat, salam waras, dan salam nasional sejati.
Garis Air Ruslan Buton, Panglima Serdar Begitu Matra Nusantara. Tangkap dan adili Jokowi. Baru majukan Gibran. Yang lain-lain menyelesaikan. Segera lepaskan sandramu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Anda hanya seorang pecatan, dipecat dengan tidak hormat karena membunuh petani, membunuh rakyat. Jadi jangan terlalu jumawa, jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong dan congkak. Pak Ruslan Buton, kalau Anda tersinggung, Anda marah, cari saya, bunuh saya, sebagaimana Anda pernah membunuh petani. Ruslan Buton, apakah para jenderal purnawirawan tersebut harus dihormati? Yes, harus dihormati. Tapi Anda juga harus ingat, Presiden dan Wakil Presiden pada wilayah tertentu dipandang sebagai simbol negara yang harus wajib dihormati oleh siapapun warga negara Republik Indonesia. Jadi kalau seorang jenderal purnawirawan wajib dihormati seperti pandangan Anda, maka lebih dari itu, Presiden dan Wakil Presiden harus dihormati. Ketika Anda masih Tentara Nasional Indonesia aktif, Anda tentu paham bahwa Presiden adalah Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Masa Anda nggak paham itu? Setinggi apa pangkatmu? Setinggi apa pangkat jenderal? Presiden adalah Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Jadi kalau seorang jenderal purnawirawan itu wajib dihormati, maka lebih dari itu, Presiden harus dihormati oleh siapapun. Lantas bagaimana mungkin Anda dengan seenteng itu mengeluarkan kata-kata hujatan terhadap seorang Presiden Republik Indonesia yang sudah saya katakan tadi pada wilayah tertentu dipandang sebagai simbol negara? Makanya saya katakan, lebih pantas ucapan Anda itu kembali kepada Anda. Mulutmu busuk, bahkan lebih busuk dari comberan. Biar paham ini Ruslan Buton. Jaga mulut Anda, kontrol mulut Anda, biar tidak sebusuk comberan. Ini jangan dikait-kaitkan dengan abang saya Sylvester Matutina, dengan sentimen suku, ras, agama atau apapun. Jangan. Ini pribadi saya, pribadi Krisyanto Yenoni menentang Pak Ruslan Buton. Tutup mulutmu, hentikan bacotmu yang menghujat Presiden Republik Indonesia ke-7, mantan Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anda hanya seorang pecatan, dipecat dengan tidak hormat karena membunuh petani, membunuh rakyat. Jadi jangan terlalu jumawa, jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong dan congkak. Pak Ruslan Buton, kalau Anda tersinggung, Anda marah, cari saya, bunuh saya, sebagaimana Anda pernah membunuh petani. Kocak, sumpah sepi banget. Roy Suryo bedah buku ijazah palsu Jokowi di Sukoharjo, Solo. Tapi yang hadir, wajah HP jadul semua. Bedah buku Jokowi's White Paper yang digelar Roy Suryo CES di Sukoharjo dekat Solo malah jadi bahan ketawaan. Bukan karena isi bukunya, tapi karena jumlah pesertanya super sedikit. Yang hadir pun wajah-wajah itu lagi, rombongan yang dibawa dari Jakarta. Orang Solo asli? Nihil, warganet sampai heran, kok acara yang katanya strategis malah sepi peminat. Roy berkilah, lokasi dipilih karena dekat pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan. Namun pihak Ponpes YPI yang Ruki buru-buru klarifikasi, acara itu bukan kegiatan resmi pesantren, melainkan murni sewa gedung. Biayanya Rp2,5 juta. Lucunya, di medsos acara ini justru viral karena sepinya peserta. Banyak yang bilang, serius nih bedah buku rasa arisan keluarga? Nah, gimana tuh? Kalau diadakan di kota kalian, bakal rame nggak ya? Tulis pendapatmu di komentar. Follow kami biar nggak ketinggalan update berita terbaru lainnya. Nah, itu tadi videonya teman-temannya. Gimana menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini ya? Dan ini tadi loh ya, Pak Jokowi yang mengurai sendiri ya, mengurai backingan kuat di belakang para pemburu ijazah Pak Jokowi ini. Waduh, dengan santainya Bapak Jokowi mengatakan ya, ini kelihatan buat Pak Jokowi ini hanya pemanasan ya, biar otot nggak kaku gitu ya. Dan ini tadi terbongkar juga ya, si Buton ini ya, ternyata dia kader dari
ini juga partai tertentu ya, partai biru ya. Pernyataannya jelas ya. Apalagi teriak-teriak adili Jokowi, makzulkan Gibran, dan ya ini sendiri ternyata Ruslan Buton ini kader dari Partai Demokrat gitu ya. Gimana menurut kalian ya? Apakah yang dikatakan Bapak Jokowi ya soal backing-backingan itu ada sangkut pautnya dengan Ruslan Buton ini? Tapi nggak tahu juga sih ini gimana, ini yang menurut kalian saja, ada hubungannya nggak gitu ya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, Sirait Media, dan juga jangan lupa share videonya ke grup-grup WhatsApp ataupun grup lainnya ya. Dukung terus. Sekian dari saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye.